sebagai anggota peserta juga. Jadi buat mempersingkat waktu, jadi langsung aja ya. Apa itu tanah? Jadi aku tahu di sini pasti kalian udah tahu semua apa itu tanah. Tapi aku bakal jelasin lagi. Jadi tanah itu adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan induk, bahan organik. Nah, tanah adalah tempat hidup buat manusia dan makhluk hidup lainnya. Oh gitu ya. Jadi kalau kalian ngerasa kalian manusia, pasti kalian tinggal di tanah. Berikutnya, marilah kita mengenal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Yang pertama, batuan induk. Batuan induk itu merupakan bahan atau material utama dalam pembentukan tanah. Yang kedua, topografi. Tentunya setiap daerah itu memiliki bentuk permukaan yang berbeda-beda dan juga ketebalan tanah yang berbeda-beda. Nah, ketebalan tanah itu mempengaruhi perbedaan kemampuan tanah dalam menyerap air dan juga mempertahankan air yang terkandung. Yang ketiga, iklim. Iklim tentunya berperan langsung dan juga penting terhadap pembentukan tanah karena iklim itu berkaitan dengan pelapukan. Contohnya, iklim itu seperti curah hujan, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah waktu. Waktu pelapukan itu berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah yang dibentuk. Contohnya tanah humus itu memiliki sifat subur karena waktu yang dibutuhkan untuk pelapukannya itu sangat lama. Dan yang terakhir adalah organisme atau makhluk hidup. Nah, organisme ini ada dua, yaitu yang di dalam tanah seperti cacing, dia itu berperan dalam menguraikan tanah. Dan ada yang di atas tanah, misalnya lumut yang ada di bebatuan. Lumut ini dia bisa masuk ke dalam perempuan bebatuan dan dia memberikan zat yang bersifat korosif sehingga dapat menyerap mineral dari batuan. Lalu berikutnya kita akan membahas proses pembentukan tanah. Yang pertama, batuan induk. Tahap batuan induk ini berasal dari batuan mentah. Nah, batuan mentah ini ada dua, yaitu dari bahan mentah ini ada dua, yaitu dari bebatuan dan juga dari longgokan biomasa mati. Lalu untuk mengubah bahan mentah menjadi batuan induk terjadi pelapukan. Pelapukan ini ada tiga, yaitu pelapukan secara fisik, biologis, dan juga kimiawi. Hasil dari pelapukan itu menghasilkan dari yang batuan itu menghasilkan tanah mineral, sedangkan yang dari biomasa mati menghasilkan tanah organik. Nah, lalu terjadi perpindahan dari atas ke bawah. Misalnya batuan di atas itu melapuk, lalu dia dari atas dia akan lama-kelamaan dia akan ke bawah ke dalam lapisan tanah. Nah, di bawah itu terjadi pembentukan struktur. Pembentukan struktur ini maksudnya terjadi pembentukan partikel-partikel menjadi bahan-bahan mineral atau kita sebut agregat. Lalu lama-kelamaan struktur tanah yang mulai terbentuk itu berkembang membentuk lapisan horizon tanah atau tanah yang kita injak sekarang. Lalu kita akan mengenal komposisi tanah yang telah terbentuk. Tanah itu terdiri dari 20% sampai 30% air, 20% sampai 30% udara, 5% organik, dan 45% mineral. Jadi aku bakal ngelanjutin apa yang udah Rafa jelasin tadi. Jadi di sini ada horizon dari tanah. Nah di situ ada terbagi jadi 4 bagian. Jadi yang atas itu bagian atas, yang ini tengah, yang ini bawah, dan yang ini induk. Jadi yang paling atas itu tanah organik, di bawahnya ada tanah humus, yang di bawahnya lagi penumpukan, ini induk, dan yang ini batuan induk. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik dari tanah. Jadi tanah itu tentunya memiliki berbagai aspek yang mencirikannya.
Yang pertama itu ada derajat keasaman tanah. Waduh. Nah, apa itu asam? Sampai itu yang ada Yang ion H+. Oh, ada. Iya benar, yang mengandung ion H. Jadi sebenarnya keasaman tanah ini merupakan ukuran berapa banyak ion H+ atau konsentrasi dari ion tersebut dalam tanah tersebut. Semakin besar konsentrasinya maka semakin asam. Oke, selanjutnya yaitu warna tanah. Warna tanah ini ada berbagai macam. Ada warna hitam biasanya tanah humus, warna merah untuk tanah laterit, warna putih tanah kapur dan sebagainya. Nah, warna tanah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti apa ini? Nah, warna tanah ini dipengaruhi oleh batuan hidup dari tanah tersebut. Jadi, apa tanah itu terbuat dari apa? Apa tanah itu mengandung ion kalsium atau mengandung kalsium karbonat atau mengandung bahan organik, dan itulah yang membentuk warna dari tanah tersebut. Selanjutnya yaitu tekstur tanah. Tekstur itu secara umum kan seberapa kasar atau halus dari permukaan. Tapi secara lebih luasnya lagi, tekstur itu bisa dikatakan sebagai perbandingan ukuran dari partikel-partikel dalam tanah. Semakin besar partikel-partikel individu dari tanah, maka tanah tersebut akan semakin kasar. Contoh, pasir. Semakin besar partikel satu pasir itu, maka tanah tersebut akan semakin kasar. Teksturnya akan semakin kasar. Sebaliknya, apabila pasir tersebut semakin kecil diameternya, maka tanah tersebut akan semakin halus. Struktur tanah tadi sudah dijelaskan oleh kakak. Nah, konsistensi ini adalah ukuran kohesi adhesi dari tanah tersebut. Secara bahasa simpelnya itu, konsistensi ini bisa dibilang seberapa menyatunya tanah tersebut. Contoh tanah pasir. Pasir itu apabila kita genggam, kita tekan, apa yang terjadi? Dua. Benar? Itu artinya tanahnya kurang konsistensi. Sebaliknya, contohnya tanah liat. Tanah liat itu bila ditekan mudah dibentuk, tidak keluar ini. Benar? Benar. Maka konsistensinya besar dan bagus untuk dijadikan bahan-bahan seperti keramik, kerajinan, dan sebagainya. Selanjutnya itu permeabilitas tanah. Apa itu permeabilitas? Daya serap tanah terhadap air. Banyak sekali contohnya seperti tanah pasir atau tanah liat yang bisa kalian rasakan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ada tanah yang daya serapnya besar sehingga dia bisa menampung banyak air. Ada yang juga tidak bisa banyak menampung air sehingga permeabilitasnya rendah. Dan ini dipengaruhi oleh tekstur ini tadi. Karena semakin kasar dari tanah itu, maka rongga pori-porinya itu akan semakin besar, maka air akan lebih mudah masuk dan lebih mudah merembes. Nah, seperti ya, lanjut. Oke, sekarang kita akan membahas jenis dan ciri-ciri tanah. Sebenarnya ada lebih banyak jenis-jenis tanah ini, tapi kami mengambil jenis-jenis tanah yang umum kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tanah liat. Siapa yang tidak kenal tanah liat? Kan? Ya, sudah tahu semua tanah liat itu apa. Biasanya tanah liat ini dijadikan apa? Keramik, cangkir, genti, pot, vas. Banyak benar. Kenapa bisa dijadikan sebagai bahan tersebut? Oh iya, ya Allah. Karena itu tadi dia untuk konsistensinya benar sekali. Saat dia keras, konsistensi yang tinggi tersebut, ketika dia basah dia lengket, tapi ketika keras mengering dia akan menjadi keras dan bentuknya akan kuat. Nah, ciri-cirinya ini basah, halus, lentur, kental, lengket, kasar jika kering, kasar keras. Ayo. Yang kedua itu tanah gambut. Jadi tanah gambut ini banyak kita temukan di rawa-rawa dan pantai-pantai dan disirikan oleh warnanya yang coklat tua atau kemerahan. Nah, jadi tanah gambut ini sebenarnya berasal dari bahan-bahan organik, tetapi waktu pelapukan bahan organik tersebut
tidak terlalu lama, sehingga belum sempurna pembusukannya. Maka tanah gambut ini sebenarnya kurang subur, kurang bagus gitu dibandingkan tanah humus. Yang dimana tanah humus ini juga berasal dari bahan organik. Bedanya ini sudah membusuk secara sempurna dan kaya sekali akan unsur-unsur hara, sehingga cocok jadi tanah keramik dan banyak ditemukan di daerah tropis, contohnya Indonesia. Selanjutnya tanah pasir. Dari tadi saya sudah banyak sekali menyebutkan tanah pasir. Pasti sudah tahu semua apa itu tanah pasir, yaitu tanah yang mengandung unsur-unsur partikel-partikel pasir. Sebenarnya tanah pasir ini tidak terlalu kuat untuk menahan air, jadi lebih cocok untuk bahan bangunan. Selanjutnya itu tanah aluvial. Tanah aluvial ini berasal dari endapan lumpur sungai. Endapan lumpur sungai ini biasanya bersifat subur dan kaya unsur hara sehingga cocok sebagai lahan pertanian. Terakhir itu ada tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini berasal dari pelapukan dari padatan atau cairan gunung api. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Nah, ini berikut persebaran dari jenis-jenis tanah di Indonesia. Tanah vulkanis itu di Jawa, Sumatera, laterit itu. Nah, laterit ini berasal dari mineral-mineral seperti besi dan aluminium sehingga kurang subur di tanah aluvial di Sumatera, Jawa, gambut itu di Sumatera, Kalimantan, kapur di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Terakhir ada bentuk kerusakan tanah. Jadi yang pertama ada erosi tanah. Erosi tanah ini adalah tanahnya bagian-bagian tanah, terutama lapisan teratas dan dihindapkan ke tempat lain oleh air, angin, gletser dan gelombang laut. Setelahnya ada lahan kritis. Jadi lahan kritis itu adalah kondisi tanah yang kritis atau hilang kesuburannya. Nah, bisa disebabkan oleh kerusakan vulkan atau juga pertambangan. Yang terakhir, contoh ini ada pencemaran, gangguan keseimbangan tanah oleh masuknya polutan, bisa berupa limbah domestik, industri, atau pertanian. Di sini ada kuis, tapi waktunya Minggu depan. Ya. Simpan tuh minggu depan. Kuisnya. Ya, kuisnya kita simpan untuk minggu depan.